Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arben Ali Pritama dan NPM 215506113. Jadi, di sini saya akan membahas tentang percobaan 3 pada praktikum sistem operasi yang berjudul deadlock. Deadlock ini berarti dalam sebuah artian itu adalah kebuntuan. Jadi, ketika kebuntuan itu yang dimaksud itu adalah kebuntuan dari suatu proses. Jadi, dapat kita lihat ilustrasinya seperti pada gambar mobil dan jalan ini. Nah, mobil ini ingin mengakses jalan ke sini, tetapi dihadang oleh mobil yang lain. Nah, mobil ini ibarat dari prosesnya, kemudian jalan ini adalah dari resource-nya. Ketika prosesnya bertabrakan, maka terjadilah deadlock. Kemudian deadlock ini mempunyai tiga model, yaitu adalah mengajukan permohonan atau request, kemudian ada menggunakan sumber daya atau use, yang ketiga ada melepaskan sumber daya atau release. Kemudian resource ini terdapat dua jenis, yaitu resource preemptible, yaitu resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Yang kedua ada resource non preemptible, adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Nah, resource jenis ini adalah resource yang paling sering menyebabkan deadlock. Jadi resource non preemptible ini tidak seefektif resource preemptible. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke CPU simulatornya, dan di mana di sini terdapat 4 percobaan untuk program 1 ini. Program 1, program 2, dan program 3 ini sudah saya simpan dan saya akan coba load dulu. Kita lihat compilernya. Nah, sini program 1, program 2, dan program 3 dan program 4 ini sudah saya simpan dan akan saya compile semuanya. Nah, ketika sudah di-compile, kita load in memory. Jika sudah, kita oke. Yang keduanya juga sama, kita compile juga. Jika sudah, kita load in memory. Jika sudah, yang ketiganya jika kita compile juga, dan load in memory. Oke. Yang keempat sama, kita compile juga. Kita load in memory juga. Nah, jika sudah, kita ke OS-nya. Di sini kita menggunakan metode round robin dengan 10 ticks dan kecepatan yang maksimal. Nah, jika sudah program list ini, kita akan pindahkan dulu ke ready queue. Cara mengkliknya 2 kali. Nah, jika kita ingin melihat prosesnya sedang dilakukan, kita ke view resource-nya dan kita lihat di show deadlock. Di deteksinya. Nah, jika sudah, kita run terlebih dahulu, start, kita tunggu, maka proses ini terjadi deadlock karena pada program 4 ini meminta resource 1, sedangkan resource 1 ini sudah digunakan oleh program 1. Nah, begitu juga seterusnya, resource 2, program 1 ini meminta resource 2, sedangkan resource 2 sedang digunakan oleh program 2. Maka dia akan terus bertabrakan sehingga terjadilah deadlock. Nah, untuk cara mengatasi deadlock ini, kita bisa merilis salah satu dari resource ini. Kita rilis satu, kita tunggu. Nah, dapat dilihat deadlock-nya sudah teratasi karena pada rilis ini kita akan melepaskan salah satu sumber daya, maka program yang lain dapat berjalan seterusnya sampai deadlock-nya tidak terjadi lagi.
atau dapat diatasi deadlocknya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa metode yang ingin saya coba. Yang pertama itu adalah hot and white. Hot and white ini kita masuk dulu ke programnya tadi. 2, 3, 4. Kita start. Kemudian kita tunggu. Nah, dapat dilihat pada hasilnya ini, pada hasil dari metode whole and white ini tidak terdapat deadlock karena pada metode disable whole and white ini dia akan menghapus metode tunggu agar tidak terjadi deadlock, maka dia akan terus berjalan dan tidak akan terjadi deadlock. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada disable circular wait. Kita kembali ke ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita start. Sudah kita start. Kita lihat. Nah, pada di slow circular wait ini terjadi deadlock karena pada metode ini terdapat metode saling tunggu-menunggu. Jadi antara proses 1 dan resource 2 ini dia saling menunggu. Seperti yang awal tadi, maka dia akan terjadinya deadlock. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada bagian recover di abort proses. Kita rilis dulu supaya dia berjalan. Sudah, kita kembali ke ininya tadi. Kita masukkan program listnya dulu. Dan kita start, kita lihat prosesnya. Nah, di sini sempat terjadi deadlock, tapi dia akan menunggu sebentar dan kemudian prosesnya akan terus dijalankan. Dan akan terus dijalankan sampai proses terakhir. Jadi untuk yang abort proses ini, dia tadi sempat terjadi deadlock, tapi karena metode abort proses ini adalah menunggu, jadi menunggu juga proses memberhentikan sementara yang terjadi deadlock dan akan dilanjutkan ke proses berikutnya dengan resource berikutnya dan akan terus dijalankan sampai proses yang deadlock proses tersebut tidak terjadi deadlock. Jadi abort ini adalah proses pemberhentian sementara maksudnya metode pemberhentian sementara ketika proses sedang terjadi deadlock. Maka proses yang sedang terjadi deadlock tadi akan diberhentikan dan dilanjutkan ke yang seterusnya supaya tidak terjadi deadlock lagi. Seperti itu. Kemudian terdapat preempt resource. Kita masukkan dulu programnya. Ketika sudah, kita start. Nah, di sini sempat terjadi deadlock, tapi kita akan menunggu sebentar
kemudian prosesnya akan terus berjalan. Nah, dapat kita lihat pada preemptif tadi sempat terjadi deadlock, namun tapi dia tetap berjalan sampai tidak terjadi deadlock lagi karena pada resource preemptable ini, resource ini kan yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Jadi dia akan mengambil proses yang lain tanpa memberi efek apapun. Jadi dia akan ini apa? Dia akan tetap berjalan walaupun dia sedang terjadi deadlock. Jadi ketika dia berjalan, maka ketika dia deadlock, maka program yang lainnya akan jalan dan deadlocknya tadi juga akan ujung-ujungnya juga akan berjalan. Jadi seperti itu. Kemudian ada enter editor dan do not detect. Do not detect itu kita masukkan dulu programnya. Start. Nah, di sini dapat kita lihat itu terjadi deadlock pada proses ini, tapi tidak terdeteksi karena ini apa? Kita sudah mematikan auto detect dari deadlocknya tadi, maka dia otomatis tidak akan memberi notifikasi tentang terjadinya deadlock. Jadi seperti itu. Kita rilis dulu. Mungkin itu saja untuk dari percobaan pada CPU simulatornya. Kita tunggu untuk merilis dulu. Sudah. Kemudian terdapat metode banker. Nah, metode banker ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung proses dan resource pada sistem operasi. Nah, yang pertama itu ada allocation. Allocation ini adalah berisi dari resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Kemudian terdapat max. Max ini adalah resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Kemudian ada available. Available ini adalah resource yang available yang bisa digunakan oleh proses berikutnya. Kemudian ada need. Need itu adalah kebutuhan dari saat menjalankan proses. Dari max ini dikurangi dengan allocation yang sudah digunakan oleh proses tadi. Kemudian ada update work. Update work ini yang digunakan untuk mengupdate resource yang available setelah proses dijalankan. Gitu. Kemudian kita lanjut saja ke pembahasannya. Di sini terdapat need-nya ini adalah 7. Kemudian yang available-nya itu adalah 3. Yang dimana proses 0 ini tidak memungkinkan untuk dijalankan. Karena available-nya ini tadi lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Jadi kita skip dulu untuk proses 0-nya, kita akan lanjut ke proses 1. Nah, proses 1 ini yang dibutuhkannya adalah 1. Sedangkan available-nya itu 3. Jadi proses 1 ini memungkinkan untuk dijalankan terlebih dahulu. Jadi kita tandai dengan P. Proses 1 ini setelah kita jalankan, maka dia akan dirilis dan available-nya ini akan kembali kosong dan allocation-nya tadi akan dikembalikan ke available-nya ini tadi. Kemudian di sini update work ini akan terdapat pada available yang lama ini akan dijumlahkan pada allocation-nya ini. Dapat kita lihat untuk yang update-nya ini adalah yang pertama itu available-nya 3, kemudian akan dijumlahkan ke 2 ini. Jadi jumlahnya adalah 5, kemudian 3 dan 2. Nah, pada proses kedua itu yang need-nya itu dibutuhkan adalah 6, sedangkan available-nya tadi sudah diupdate dan jumlahnya adalah 5. Jadi proses 2 ini
belum memungkinkan untuk dijalankan, maka proses 2 ini akan kita skip dulu. Kemudian langsung ke proses ketiga, yang dimana need yang dibutuhkan itu adalah 0. Nah, sedangkan pada available-nya itu 5, maka proses yang ketiga ini akan kita jalankan, memungkinkan untuk kita jalankan. Kemudian setelah proses dijalankan, kemudian akan dirilis lagi, dan allocation-nya ini akan dikembalikan ke available-nya tadi, yang dimana allocation-nya ini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian B1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk yang proses 4 ini, need-nya itu yang dibutuhkan adalah 4. Sedangkan available-nya itu 7. Maka proses keempat ini memungkinkan untuk dijalankan. Ketika proses sudah dijalankan, maka akan dirilis, kemudian allocation-nya ini dikembalikan ke available-nya tadi. Jadi 0, 0, 2, jadi yang ditambahkan adalah yang C. Yang C ini 3 ini akan ditambah 2, jadinya akan 5. Nah, kemudian balik lagi ke proses 0, di mana need-nya itu adalah 7, dan available-nya tadi adalah 7. Jadi 7 sama 7 ini memungkinkan dong untuk dijalankan, maka proses 0 ini akan kita jalankan. Kemudian setelah proses dijalankan akan dirilis lagi, kemudian allocation-nya tadi akan dikembalikan ke available-nya tadi, yang dimana 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian balik lagi ke proses 2. Proses 2 ini yang dibutuhkannya adalah 6, sedangkan yang available-nya itu adalah 7. Jadi proses 2 ini akan memungkinkan kita untuk dijalankan. Nah, ketika proses sudah dijalankan, dia akan dirilis, kemudian allocation-nya ini akan dikembalikan ke available-nya tadi, yang dimana P2 ini adalah 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, dapat kita lihat available-nya tadi sama persis pada proses awalnya tadi, yang dimana yang A-nya itu adalah 10 instance, dan yang B-nya adalah 5 instance, yang C-nya adalah 7 instance. Berdasarkan percobaan yang tadi, berarti dapat disimpulkan bahwa deadlock dapat terjadi apabila dua proses membutuhkan satu resource yang sama. Jadi ketika proses ini membutuhkan resource yang sama, maka akan terjadilah deadlock. Kemudian ketika satu resource itu masih digunakan pada satu proses, maka dia tidak dapat digunakan oleh proses yang lainnya. Kemudian untuk mencegah deadlock ini tadi, kita dapat merilis salah satu dari resource ini, maka dia akan terhindar dari deadlocknya. Kemudian untuk mengatasi deadlock itu terdapat metode hold and wait, kemudian ada recover yang berisi berproses dan preemptive proses. Jadi untuk 3 metode ini dapat kita gunakan untuk menghindari deadlock tadi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.